Kurniawan. Di sini saya Revan. Di sini saya Yunia. Di sini saya Kirani. Di sini saya Naila Taskia Kamila. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang transformasi sosial ekonomi Jawa di bayang-bayang tanam paksa dan lahirnya identitas nasional Indonesia. Berikut penjelasannya. Dari Jawa ke dunia, transformasi sosial ekonomi Jawa di bawah bayang-bayang tanam paksa 1830 dan 1870. Latar belakang paksa atau kontroversial yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1830 hingga 1870 menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dalam sejarah kolonialisme di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sistem ini khusus mewajibkan petani menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan teh sebagai lahannya untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sementara dari sudut pandang Belanda, kebijakan ini dianggap sebagai penyelamat finansial kerajaan setelah Perang Napoleon dan Perang Jawa. Dari sisi masyarakat pribumi, tanam paksa membawa kontroversial sosial, politik, dan ekonomi mendalam. Lebih dari sekedar sistem ekonomi, tanam paksa menciptakan pergeseran dalam struktur sosial desa, pola kepemilikan tanah, sehingga lahirnya kelas baru dalam masyarakat Jawa. Kelompok priai yang berperan sebagai perantara antara rakyat dan penguasa kolonial. Bahkan dampak tanam paksa dapat ditelusuri hingga ke masa modern karena ia memicu integrasi Jawa dalam jaringan kapitalisme global melalui perdagangan komoditas. Fokus penelitian dampak ekonomi, apakah benar tanam paksa hanya menyengsarakan rakyat Jawa atau justru membuka jalan bagi informasi ekonomi regional dan globalisasi awal. Struktur sosial, bagaimana hubungan antara petani, priai, dan pejabat kolonial terbentuk serta berubah akibat sistem ini. Studi kasus lokal meneliti wilayah tertentu seperti Kresidenan, Semarang, Kedu, atau Priangan untuk memahami variasi dampaknya di lapangan. Jejak jangka panjang, bagaimana warisan tanam paksa berpengaruh terhadap pola agraria dan mentalis ekonomi masyarakat Jawa hingga abad ke-20. Keunikan topik penelitian tidak hanya mengalami penderitaan atau keuntungan ekonomi, tetapi juga menyelidiki bagaimana kebijakan kolonial menjadi katalis perubahan jangka panjang dalam struktur sosial dan ekonomi Jawa. Dengan begitu, ia dapat menjadi jembatan antara studi kolonial, agraria, dan modernisasi Indonesia. Dari pena ke merdeka plus intelektual dan lahirnya identitas nasional Indonesia 1900 sampai 1945. Latar belakang sejarah kebangkitan nasional Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran kaum intelektual dan media massa. Sejak awal abad ke-20, surat kabar dan majalah menjadi arena pertarungan ideologi, kesadaran bangsa, serta kritik terhadap sistem kolonial. Tokoh seperti Tirto Adi Soerjo dengan Medan Prijaji perkenalkan suara kaum bumi putra pertama kali melalui pers, sementara generasi berikutnya seperti Suetomo, Trijo Mangkunesoemo, Ki Hajar Dewantara, hingga Sultan Syahrir menggunakan media sebagai alat menyebarkan gagasan modern, nasionalisme, demokrasi, dan emansipasi. Pers nasional tidak hanya menjadi sarana komunikasi tetapi juga wahana pendidikan politik dan pembentukan opini publik. Surat kabar awal seperti Medan Prijaji, Bintang Hindia, dan Perwarte Dela mengubah lanskap wacana publik, memunculkan kesadaran bahwa rakyat Hindia Belanda terus bersinergi dengan organisasi politik seperti Serikat Islam, PNI, dan Pertindo, sehingga menjadi mesin ideologi yang mempercepat proses nasionalisme Indonesia. Fokus penelitian, analisis wacana media, bagaimana surat kabar awal membangun narasi kebangsaan, anti kolonialisme, dan kesadaran kontektif
Peran intelektual meneliti kontribusi tokoh pers dalam menyebarkan ide-ide tentang demokrasi, modernitas, dan kesehatan. Hubungan pers politik, bagaimana pers berfungsi sebagai alat pejuang politik dan budaya yang menyiapkan fondasi kemerdekaan. Dinamika kolonial meninju upaya pemerintah kolonial dalam membatasi, menyosor atau bahkan memanfaatkan pers untuk kepentingan mereka. Skip dulu. Ini kan udah sini udah kan? Keunikan topik penelitian ini tidak hanya membahas sejarah politik tetapi juga menggabungkan studi media komunikasi dan sejarah intelektual. Hal ini membuka ruang analisis interdisipliner yang lebih kaya sekaligus menempatkan global di mana media dan intelektual memainkan peran besar dalam proses Sayonara, 俺の大好きな人。